Pemirsa, kabar keretakan rumah tangga antara Marshanda dengan Ben Kasyafani ternyata bukanlah hisapan jempol belaka. Bahkan kabar terakhir menyebutkan bahwa Marshanda sudah resmi menggugat cerai Ben. Sebenarnya ada apakah di balik kisruh rumah tangga mereka berdua? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Kabar Marshanda menggugat cerai Ben Kasyafani ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Pemilik nama lengkap Andriani Marshanda itu mengakui telah memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pernyataan tersebut disampaikan Caca, demikian Marshanda biasa disapa di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Itu benar, itu betul. Dan aku di sini bukan untuk gimana yang ngomongnya. Pokoknya intinya aku mau bilang, aku minta maaf. Sebelumnya aku minta maaf dengan sepenuh hati aku kalau akan ada banyak pihak ataupun masyarakat ataupun ya mungkin fans aku gitu atau fansnya Ben juga yang kecewa. Ya apalagi melihat belakangan ini karir aku seperti apa. Aku sebagai figur wanita yang aku pakai hijab tapi melakukan hal seperti itu. Aku tahu itu apa sih dipandangnya dalam segi yang moral atau apapun lah gitu ya. Dan aku meminta maaf, aku sungguh-sungguh minta maaf atas kekecewaan yang aku timbulkan gitu. Dan aku nggak mau menutup-nutupi diri aku dengan membagus-baguskan. Aku akan apa adanya dan aku meminta maaf sekali lagi. Caca merasa bersalah tak mampu mempertahankan biduk rumah tangganya yang dibina bersama Ben sejak 2 April 3 tahun lalu. Bisa jadi Caca merasa perlu meminta maaf dikarenakan belakangan telah berhijab dan menekuni profesi sebagai motivator artis. Gambaran keluarga harmonis seakan melekat pada keluarga Caca dan Ben Kasyafani. Kebahagiaan mereka bahkan terasa lengkap dengan kehadiran seorang putri bernama Sienna Amira Kasyafani. Namun, tak pernah diterpa kabar miring bukan berarti sepi dari masalah. Rupanya sudah setahun Caca dan Ben terlibat percekcokan yang terus-menerus sehingga sulit untuk didamaikan. Akhirnya perceraian dianggap sebagai solusi terbaik. Setelah melayangkan gugatan cerai, Caca dan Ben memilih untuk pisah rumah sejak sebulan lalu. Yang terjadi sekarang adalah memang aku sudah berpisah rumah, pisah tempat tinggal sama Ben udah 1 bulan lebih ya, kurang lebih 1 bulan deh, kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan. Dan memang sedang ada satu persoalan yang kami berdua mencoba untuk menyelesaikan dengan mencoba yang terbaik lah dari kita berdua dengan kelebihan dan kekurangan yang kita berdua masing-masing punya pasti. Gimana caranya supaya menyelesaikan yang terbaik, gitu aja sih, apapun nanti solusinya. Tak mudah bagi Marshanda memutuskan untuk menggugat cerai. Permasalahan apakah yang sebenarnya terjadi pada keluarga Caca dan Ben sehingga perceraian dianggap sebagai satu-satunya solusi? Konon, menurut salah satu tabloid terbitan ibu kota, gugatan dilayangkan Caca setelah berkonsultasi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Perubahan perilaku Ben setelah mengikuti aliran jamaah yang membuat Caca memutuskan untuk bercerai. Ada alasan yang memang belum bisa aku share tapi keputusan ini insya Allah keputusan ini adalah keputusan yang sudah gitu ya. Pokoknya intinya ada perselisihan yang terus terjadi terus menerus dan tidak bisa diselesaikan itu. Mungkinkah dalam perselisihan antara Caca dengan Ben sering diwarnai tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Terlebih dalam tabloid tersebut disebutkan Ben mengalami perubahan ekstrim sejak mengikuti aliran jamaah. Nggak usah aku bilang, maksudnya aku nggak bisa share untuk hari ini, aku belum bisa share lah apa itu, aku mohon maaf. Jadi yang aku berikan, statement-statement yang aku kasih tadi, itu yang terbaik yang aku bisa kasih ke teman-teman untuk hari ini. Caca tetap kekeh, tak mau membeberkan penyebab ia menggugat cerai suaminya. Pihak keluarga sebenarnya juga telah berusaha untuk mendamaikan. Namun upaya penyelesaian yang dilakukan baik dari keluarga Caca maupun dari pihak keluarga Ben tak membuahkan hasil. Udah ada pertemuan keluarga aku bareng aku ketemu Ben sama orang tuanya, udah sempat bertemu membicarakan semua ini gitu ya. Pasti itu nggak mudah buat semua pihak ya, tapi ya kita harus menghadapi itu gitu. Selain pihak keluarga yang mendamaikan, Caca mengaku telah melakukan berbagai ikhtiar untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Mulai dari meminta nasihat ustadz sampai melakukan sholat malam telah dilakukan Caca. Jadi dalam proses sekian bulan ini pastilah aku terima banyak masukan, aku minta banyak saran, minta banyak nasihat, aku berdoa,
aku istiqoroh, aku sholat hajat, semuanya yang pasti yang aku sangat syukurin gitu ya. Walaupun yang aku lakukan ini memang bukan sesuatu yang, ya kita tahu lah ini bukan sesuatu yang baik, siapapun juga tahu itu gitu. Tapi apapun yang aku putuskan, aku bersyukur aku masih dikasih ketenangan dalam menjalankan semuanya, pikiran yang sejernih-jernih mungkin yang aku bisa rasakan dan aku lakukan gitu lah. Jadi semua ini nggak dilakukan dengan gegabah atau nafsu atau gimana. Sebagai motivator, tentu Caca tidak akan membuat keputusan gegabah. Keputusan Marsyanda menggugat cerai tentu dikarenakan alasan yang kuat. Mungkinkah hadirnya orang ketiga yang memicu Marsyanda menggugat cerai? Yang pasti seperti yang aku bilang tadi, permasalahan yang ada di dalam itu yang pasti bukan sesuatu yang positif, namanya aja masalah. Tapi di sini aku punya kekurangan, Ben punya kekurangan, aku pun punya kekurangan yang nggak bagus juga. Tapi di sini aku belum bisa share sama sekali permasalahannya itu apa. Intinya ke depannya nih, aku punya komitmen dengan diri aku sendiri, apapun yang terjadi, dan ini bukan sesuatu yang sepele gitu ya. Aku nggak akan mau sama sekali menjelek-jelekan pasangan aku. Caca membuktikan kata-katanya. Meski nasib rumah tangganya dengan Ben berada di ujung tanduk, Caca keberatan suaminya dicap tidak produktif atau berpenghasilan lebih kecil darinya. Nggak boleh gitu. Enggak lah, aku mah enggak, Masya Allah enggak. Ben nggak produktif maksudnya secara ekonomi gitu. Secara ekonomi ya, enggak, sama sekali enggak. Aku sampai hari ini pun aku menganggap Ben itu, aku punya kekurangan, Ben punya kekurangan, tapi aku terus bahkan sampai hari ini menganggap Ben laki-laki yang dia selalu melakukan yang terbaik dengan cara yang hebat untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Apapun kekurangan yang dia punya support yang luar biasa buat aku. Bahkan sampai hari ini apapun yang aku lakukan, dia tetap berusaha semampu dia untuk mencoba memahami walaupun itu sulit gitu loh. Dan aku tetap respect luar biasa kepada Ben, tetap menghargai dia, tetap menghormati dia gitu. Jadi nggak, kalau misalnya dibilang Ben kenapa dia kurang, enggak, aku nggak suka malah gitu loh. Sampai sekarang hubungan Caca dengan Ben masih berjalan baik, sekalipun mereka sudah pisah rumah. Apalagi untuk urusan Sienna, buah cinta mereka. Oleh karena itulah Caca tidak mencantumkan mengenai hak asuh anak, karena bagi Caca dan Ben, mereka akan bersama-sama mengasuh putri sematawayang mereka. Aku sama Ben di sini aku percaya bahwa aku pengen menjadi sebijak mungkin. Aku pengen menjadi berserah diri, walaupun kita pasti ada usaha, tapi kita berserah diri sama Allah gitu. Dan aku nggak pengen ada pihak yang gimana yang ngomongnya, dirugikan pasti, cuman maksudnya aku nggak pengen lah kalau misalnya kayak masalah anak, masalah harta itu jadi masalah. Sejujurnya itu aku percaya ada sesuatu yang lebih besar nih dari yang terjadi sekarang, dari semua ini, dari mungkin nanti pemberitaan yang akan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari semua ini yang mengatur semuanya. Dan kalau aku percaya sama si yang maha besar itu, kedepannya aku akan banyak dikasih kemudahan. Cinta tak harus memiliki, tak selalu berakhir indah, bukan selalu. Sejak gugatan dilayangkan, Caca telah menata diri dan menata hati. Ia telah siap menghadapi sidang perdana. Caca juga siap untuk menyandang status baru sebagai janda. Ini bukan sesuatu yang aku banggakan yang enggak lah pasti. Dan aku nggak akan melakukan pembelaan apa-apa. Yang bisa aku lakukan, aku hanyalah akan aku hadapi semuanya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbijak, dan aku minta maaf, minta maafnya, maksudnya dengan sesungguh-sungguhnya aku minta maaf, karena aku tahu ada pihak yang akan kecewa, gimana sih kok gini, kok gitu.